Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Indra Gunawan, NIM 8020190160, kelas 03 PT3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas individu, mata kuliah, pemrograman berorientasi pada objek. Yang pertama adalah apa maksud dari istilah instansiasi pada PBO. Instansiasi adalah sebuah istilah yang mempunyai arti perwujudan. Umumnya, istilah ini digunakan untuk objek-objek yang menginisiasi dari sebuah kelas. Sedangkan sebuah kelas dapat mempunyai banyak objek. Untuk dapat membuat sebuah objek, kita perlu melakukan instansiasi. Kelas bukanlah sebuah objek. Kelas digunakan untuk membangun sebuah objek dan mendefinisikan atribut dan perilaku objek yang digunakannya. Beberapa istilah lain kelas adalah template, prototype, atau blueprint. Instansiasi berfungsi untuk mengubah kelas menjadi objek, atau kelas adalah kumpulan dari objek-objek. Ini merupakan contoh dari instansiasi, yang dimana ciri-cirinya adalah membutuhkan operator new untuk mempersiapkan memori sesuai dengan isi kelas. Ini merupakan contoh pertama, public static void main, date tanggal, system out print. Dan contoh kedua yaitu seperti di gambar. Dari kode program di atas, rumah tipe 72 dan rumah tipe 36 merupakan objek dari kelas rumah. Dan proses untuk meng-create objek dari sebuah kelas disebut dengan instansiasi atau instance of a class. Atau dengan kata lain, instansiasi adalah pembuatan objek dari sebuah kelas. Yang kedua adalah apa ciri-ciri dari kelas yang bersifat abstrak. Abstrak kelas adalah sebuah kelas yang tidak bisa diinstansiasi atau tidak bisa dibuat menjadi objek dan berperan sebagai kerangka dasar bagi kelas turunannya. Di dalam abstrak kelas umumnya akan memiliki abstrak method. Ciri-ciri dari kelas abstrak yaitu yang pertama, dapat mempunyai satu atau lebih abstrak method. Yang kedua, dapat mempunyai method dengan keyword static. Yang ketiga, dapat mempunyai file atau atribut dengan keyword static. Yang keempat, dapat mempunyai abstrak method yang berfungsi untuk diimplementasi oleh kelas turunannya atau subkelas. Yang kelima, kelas abstrak tidak dapat membuat instansi atau membuat objek. Abstrak kelas digunakan di dalam inheritance atau pewarisan kelas untuk memaksakan implementasi method yang sama bagi seluruh kelas yang diturunkan dari abstrak kelas. Abstrak kelas digunakan untuk membuat struktur logika penurunan di dalam pemrograman objek. Berikut merupakan contoh dari abstrak kelas. Seperti pada di gambar, kita ingin membuat kelas komputer sebagai abstrak kelas, maka berikut adalah cara penulisannya di dalam PHP. Untuk membuat abstrak kelas di dalam PHP, kita tinggal menambahkan keyword abstrak sebelum nama kelas. Sebuah abstrak kelas bisa membuat prototype, bisa memiliki properti dan method biasa layaknya sebuah kelas normal. Namun juga bisa memiliki abstrak method. Yang ketiga adalah apa maksud dari method yang bersifat abstrak. Abstrak method adalah sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam kelas anak atau child class. Abstrak method ditulis tanpa isi dari method, melainkan hanya signaturenya saja. Signature dari sebuah method adalah bagian method yang terdiri dari nama method dan parameternya. Cara membuat abstrak method. Jika sebuah method dinyatakan sebagai abstrak method, maka kita tidak perlu membuat isi methodnya, tetapi hanya signature dari method tersebut. Signature terdiri dari nama method dan parameternya. Berikut merupakan contoh dari abstrak method. Yang keempat adalah ciri-ciri dari kelas turunan. Inheritance adalah turunan atau pewarisan suatu kelas ke kelas baru dengan mewakili semua function yang ada di kelas utama atau parent class. Inheritance sering sekali digunakan di dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP. Dengan kata lain, kelas utama atau parent class dengan kelas turunannya berhubungan satu sama lain.
Ciri-ciri dari kelas turunan yang pertama adalah kelas turunan biasa disebut dengan kelas anak atau subkelas. 2. Kelas turunan dapat menggunakan properti dan metode yang ada pada kelas induknya. Ini merupakan contoh. Baiklah, kita masuk yang kelima, yaitu adalah apa maksud dari method override. Overriding adalah sebuah kondisi di mana metode yang ada di kelas utama atau parent class digunakan kembali pada subkelas atau kelas anak. Overriding sering terjadi ketika menggunakan konsep pewarisan atau inheritance, yang dimana kelas anak atau kelas child akan mewarisi sifat dari kelas induknya atau kelas parent. Overriding ini sering terjadi saat implementasi metode pada kelas induk tidak sesuai dengan perilaku kelas anaknya. Misalnya saja kelas mamalia. Asumsikan saja kelas mamalia memiliki metode pindah. Pada umumnya, setiap mamalia pindah tempat dengan cara berjalan atau berlari. Namun, paus memiliki cara yang berbeda dan tidak memungkinkan untuk berjalan atau berlari. Kelas paus tidak mungkin menggunakan metode pindah yang diwariskan kelas induknya kepadanya karena cara berpindah kelas paus tersebut berbeda dengan kelas mamalia pada umumnya. Oleh karena itu, metode pindah yang diwariskan dari induknya perlu didefinisikan ulang agar sesuai dengan kondisi kelas paus. Contoh implementasi dari kasus di atas adalah sebagai berikut. Kelas mamalia, public virtual void pindah, console writeline, lari. Kelas kucing mamalia, kelas paus mamalia, public override, void pindah, console writeline, berenang. Pada contoh di atas dapat dilihat ada 3 kelas, yaitu mamalia, kucing, dan paus. Kelas kucing dan paus merupakan turunan dari kelas mamalia. Oleh karena metode pindahnya kelas paus memiliki metode yang berbeda dengan metode pindah pada kelas induknya, maka pada kelas paus perlu didefinisikan kembali metode pindah yang dimilikinya. Berikut merupakan contoh kelas turunan dari mamalia. Baiklah, sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.